Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, tetamu Allah yang berada di rumah Allah, orang yang berada di masjid, tetamu Allah, duyufur rahman. Kita ini tetamu ar-Rahman. Banyak hadiah limpah kurnia yang diberikan Allah kepada tetamunya. Antara lain nilai solat berjemaah, nilai solat sunat, nilai bertazkirah. Nilai solat berjemaah, orang beramal solat berjemaah dengan niat, dengan ikhlas, datang ke rumah Allah sesudah berwudu dengan sempurna dari rumahnya, dapat nilai ekstra seperti naik haji. Subhanallah. Nilai solat sunat sebelum fajar, sebelum subuh lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Nilai bertazkirah subuh walaupun 5 menit, 10 menit lebih atau kurang sedikit, nilainya seperti bonus naik haji. Jadi satu pagi kita bisa meraih 2 haji. Subhanallah. Kita masih bicara tentang ayat 60 surah Yasin, tentang peringatan Allah kepada Bani Adam, kepada anak Adam nanti di hari kiamat. Jangan turuti syaitan, katanya. Kan sudah dikasih tahu dulu Allah ta'budus syaitan. Sebelum penduduk neraka masuk neraka, mereka diingatkan, kan dulu sudah diingatkan jangan turuti syaitan, tapi kamu turuti juga. Inilah akibatnya, katanya. Jadi dalam 3 pertemuan terakhir ini kita masih bicarakan tentang ayat-ayat yang berhubungan dengan syaitan. Sekarang kita ambil ayat surah Al-Isra. Tidak kalah hebat surah Isra ini ya. Di sini syaitan bercakap dengan Allah, berdialog dengan Allah. Subhanallah. Katanya di sini ayat 62, 63, 64 sampai nanti 65. Qala araitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna zurriyatahu illa qalila. Iblis waktu dia sudah terkutuk, terusir dari rahmat Allah, Nabi Adam pun sudah dikeluarkan dari jannah. Iblis ini bertekad, berazam, kata orang Malaysia, mempunyai tekad, la ahtanikanna zurriyatahu illa qalil, saya akan menyesatkan zuriat Adam itu sedikit saja yang tidak dapat sama saya. Itulah niatnya, tekadnya. Allah jawab di sini ayat 62, 63 maksudnya ya. Qala dhhab, cobalah, katanya. Bain madiho, kata bahasa pendilingnya. Idhab, cobalah. Faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'un mawfura. Siapa yang mengikut ajakanmu, waswasmu, pengaruh yang jahat dari iblis, jelas neraka jahanam menunggunya di sana. Lalu Allah mengatakan lagi, ayat 64 ini sangat penting ini ya. Nanti pulang ke rumah coba lihat, wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Pengaruhilah anak Adam itu dengan suaramu. Suara iblis. Dalam tafsirnya termasuk musik. Termasuk musik. Orang sekarang kalau mau beroleh mesti dipanggil. La ilaha illallah. Wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Pengaruhilah mereka dengan suaramu, dengan musik, dengan bisikanmu juga. Wa ajlim alaihim bi khailika wa rajlika. Kerahkan anggotamu, pasukan berkudamu, pasukan berjalan kakimu. La ilaha illallah. Banyak pasukan iblis.
Kadang-kadang manusia sendiri pasukan iblis. Kadang istrinya pasukan iblis. Kadang suaminya pasukan iblis. Kadang ayah dan ibu pasukan iblis. Kadang anaknya pasukan. Kadang satu rumah. Subhanallah. Satu rumah jadi anggota iblis. La ilaha illallah. Wa syarikum fil amwal. Sharinglah, kongsilah dengan mereka dalam mengendalikan hartanya. Kendaraan tidak mau ke masjid, tidak mau singgah di masjid, tidak mau pergi ke pengajian. La ilaha illallah. Rumahnya tidak berbunyi Al-Quran di rumahnya. Rumahnya tidak orang tahajud. Rumahnya tidak ada seorang wakil pergi sembahyang subuh ke masjid. La ilaha illallah. Wa syarikum fil amwal. Ambil alihlah harta mereka bersama mereka juga. Kebunnya, subhanallah. Tokonya, bukan mencari ridha Allah, menguntungkan iblis saja. Nauzubillah. Wal aulad, anaknya juga. Anaknya anak iblis, cucunya cucu iblis, cicitnya la ilaha illallah. Harta benda, anak keturunan sudah diambil alih oleh iblis. Ini ya, subhanallah. Ini Allah menyatakan sama iblis kemarahan Allah sebenarnya. Wa'idhum, taburkan janjimu, kata mereka. Allah akan mengampuni dosaku. Allah akan mengampuni dosaku. Nantilah aku tobat. Nantilah aku tobat. Suka menunda, menangguh. Nantilah. Saya pergi haji, saya pergi umrah bagi yang ada duitnya. Nantilah kawin anakku dulu. Nantilah pensiun aku dulu. La ilaha illallah. Wa'idhum, taburkan janji-janji yang manis untuk mereka supaya mereka terlena, tertidur. Wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurura. Semua janji setan itu menipu sebenarnya. Kita mesti tahu ya. Manusia 24 jam dipengaruhi oleh iblis. Waktu bangun, waktu tidur. Subhanallah. Ayat 65 ini solusi nih. Tadi masalah, ini solusi. Dalam Quran selalu ada masalah, ada solusi. Ada masalah, ada solusi. Ini solusi. Ini Allah yang menjelaskan, inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang ku proteks itu, hamba yang ku jaga itu tidak mampu yang kau mempengaruhinya itu. Kalau dengar azan mereka menyahut azan. Ringannya langkah datang ke masjid. Langkahnya ringan ya. Langkahnya ringan datang ke masjid. Prioritas untuk memenuhi panggil azan itu besar. Lebih besar daripada prioritas untuk ke kantor, ke kebun, ke toko. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Hamba yang kujaga itu tidak mampu yang kau mempengaruhinya, kata Allah. Berarti yang dijaga, yang tidak mampu dipengaruhi iblis itu orang yang dijaga Allah. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Allah tempat kita berserah, tempat kita menyerahkan diri, yang akan mengurus kehidupan kita. Kalau kita tidak dijaga Allah, orang itu akan diambil alih oleh iblis. Rumahnya, harta bendanya, bisnisnya, duitnya, rekening banknya, account banknya, kata orang Malaysia. Punya iblis. Kan gawat tuh. Duitnya duit iblis, rumahnya iblis, istrinya, anaknya, keluarganya. La ilaha illallah. Yang dijaga Allah jaga, yang dijaganya ibadi, hamba yang betul-betul ikhlas untuk menyembah Allah. Kalau ayat lain nanti ada katanya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini dari iblis sendiri. Ada contohnya ayat dalam surah Hijr. Ini iblis sendiri mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang terpilih pada sisimu, kata iblis kepada Allah. Hamba yang kau pilih itu tidak bisa saya kacau, tidak bisa saya ganggu, sudah dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijaga Allah. Rugilah kita kalau kehidupan kita untuk iblis, istri kita memihak kepada iblis, keluarga kita, harta benda kita, letih membesarkan anak, letih membangun rumah tangga, membina rumah tangga, dari kecil, dari kandungan ibunya sampai sekolah
taman kanak-kanak, sampai SD, sampai kawin, sampai bercucu, rupanya iblis yang punya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita dilindungi Allah. Selagi kita mau berbincang, mau berfikir, kita akan dijaga Allah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa radna yahya karim rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.